kegantengannya Yusuf sampai lupa bukan apple lagi yang dipotong apa? Jari jemarinya. Saking kemudian mereka mengatakan dalam sebagian tafsir, ini bukan manusia tapi ini setengah malaikat. Saking gantengnya. Nah, nanti suami ibu tenang ya. Yang sekarang kita ibu tetap bersabar ya, kami sebagai suami menjadi bersyukur ya. Dengan ala kadarnya. Yang tersinggung dah orang Indonesia masa gitu nah itu. Lamun umroh teh aduh berubah istighfar. Video pakaseta pas kali itu ningali orang Australia, kaum muslimin dari Bosnia, dari Herzegovina, Red Sea, orang Arab di Madinah, apalagi sudah lihat orang Suriah, wah tuh nanawanan orang banyak istighfar. Tapi satu sisi kita juga bersyukur karena orang Indonesia itu banyak tempat yang tidak bisa dimasuki oleh orang-orang tinggi besar, orang Indonesia bisa masuk. Merasakan nikmatnya gimana Gua Hiro ya, Gua Tur. Orang Indonesia masuk, udah masuk gitu ya. Dan kebanyakan anugerah yang dimudahkan oleh Allah ketika mencium Hajar Aswad siapa? Orang mana itu? Orang Indonesia. Dalutik Pak Baris. Meskipun ada kadang salahnya juga. Orang Cianjur bilang, alhamdulillah Ustaz, pas nyium Hajar Aswad, pas bentar teh pucung mula Hajar Aswad. Ternyata orang Afrika sekarang tahalul. Asal bersyukurlah jadi orang Indonesia. Alhamdulillah. Saya baca tentang herbal, ya herbal. Itu ternyata orang-orang Jepang, orang-orang Cina yang sering kita dengar obat dari Cina. Mereka itu sangat iri dengan orang Indonesia. Kenapa? Herbal terbanyak dari tumbuh-tumbuhan dari alam itu terbanyak di Indonesia. Luar biasa ya. Orang Indonesia luar biasa. Sampai berbagai macam makanan tumbuh-tumbuhan ya, yang sangat berharga dan mengandung komposisi obat itu ada di Indonesia, tidak ada di tempat yang lain. Cuma suka membanggakan dari negara lain, pas ditinggali ternyata sumbernya dikirim alus-alus di Indonesia, dikirim kan itu dikemas kirim ke Indonesia. Saya pernah minum ini pucuk apa namanya teh ya, yang harganya satu kilonya itu 1 juta. Ya. Itu pucuknya betul pucuknya putih. Dari mana ya? Ini katanya dari Abu Dhabi. Pas ditanya sama pekerjanya, iya teh pada ngirim ke mana? Iya pada ngirim ke Abu Dhabi. Oh berarti dia gitu ya. Masya Allah, hebat orang Indonesia, jago gitu ya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan dulu ya. Baik, barakallahu fiikum. Jamaah rahimakumullah. Walal akhiratu, mungkin yang saya kisahkan tadi baru secuil saja kenikmatan. Masih ada kenikmatan yang lebih dari sekedar yang dikisahkan oleh saya. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Qayyim juga, kenikmatan jannah yang Allah kisahkan dalam Al-Quran itu tidak mewakili kenikmatan yang sesungguhnya. Artinya yang sesungguhnya itu lebih dari sekedar ini. Wah, lebih nggak bisa diceritakan, nggak bisa. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, apa rahasianya sekeluarga bisa masuk jannah, dipertemukan lagi di dalam jannah dengan sekian kenikmatan yang tadi diceritakan dalam beberapa ayat ini, surat At-Tur. Ada rahasianya, ada 3 rahasia yang harus dipegang erat-erat. 1, dilihat. Nah, sebelum nanti masuk pada ayat yang ke-26 ya, masih ada 2 ayat ya menceritakan di dalam jannah. Kita baca dulu karena ada haknya. Wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun. Nanti ketika dalam jannah itu mereka berkumpul sekeluarga, kemudian dikelilingi, dihibur oleh anak-anak kecil yang amrod. Kalau amrod itu bahasa Arab anak kecil yang belum berkumis ya, jadi masih lucu-lucu. Itu mengelilingi, yatufuna tawaf, mengelilingi hamba Allah orang mukmin sekeluarga yang menjaga keimanannya tadi, dipertemukan lagi sekeluarga di dalam jannah. Itu dikelilingi oleh anak-anak kecil dan menghiburnya. Ya. Ka'annahum lu'lu'un maknun. Seakan-akan anak-anak kecil Ghilman tadi seperti mutiara yang tersimpan terjaga, belum tersentuh dengan kotoran apapun. Ya, masih murni, lucu-lucu gitu ya anak-anak ini. Menghiburnya.
Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Masyaallah, Pak. Ya. Sebagian di antara mereka terhadap sebagian yang lain, anak dengan bapaknya, dengan ibunya, ibu, bapak, suami, istri, kemudian kepada keturunannya saling menyapa. Yatasaalun. Masya Allah, alhamdulillah, bahasa. Kalau digambarkan sekarang kan ukuran dunia. Orang Sunda biasa, kamana wae, lama nggak ketemu kan, mari nepuk gitu ya. Kamana wae, alhamdulillah, ditepankeun deui nya urang teh lawas ti lawasnya geus kolot. Tah ieu teh gara-gara acah anyang teh kieu, ieu maneh saha? Pan ieu teh incu emak, oh iya incu emak, nuhun maneh kieu kene sing solehnya gitu. Lanceuk jeung Adi, udah sekian tahun gak ketemu, kemudian dipertemukan pas Idul Fitri. Ari sa ece pan ieu teh, oh alhamdulillah ceuk geuning geus kolot teu, adi ge maneh geus kolot. Komo urang ece, saling menyapa dengan penuh kebahagiaan. Coba Bapak ya, kerja jauh Pak, tidak ketemu dengan istri sekian bulan. Pas ketemu itu, oh Masya Allah itu rindunya luar biasa. Saling menyapa, Bapak kumaha itu, ingat ke Abi itu begitu awalnya biasanya. Canya tuh kasaha deui, bisi we ingat kana saya. Ayeuna kumaha di dieu baca Qur'anna, biasa lempeng aya salaki mana. Kumaha barudak, kumaha di dieu salatna, alhamdulillah. Lamun geus sekian pertanyaan balik deui. Istri mah kumaha di ditu ingat teu ka. Ya tasaalun, Masya Allah. Alhamdulillah diketemukan lagi di dalam jannah. Pertanyaannya, kenapa mereka ayah, bunda, anak, cucu semuanya dipertemukan lagi di dalam jannah dengan sekian kenikmatan? Nah, ini rahasianya pada ayat 26. Catat baik-baik. Qalu, mereka menyatakan, kenapa kami diberikan kenikmatan oleh Allah dipertemukan lagi dengan sanak keluarga di dalam jannah? Satu, inna kunna, sesungguhnya kami qablu, dahulu sebelum masuk jannah, sebelum akhirat, ketika kami di dunia, fi ahlina, di keluarga kami dididik oleh orang tua kami musfiqin, supaya kami ini memiliki rasa takut yang sempurna. Khauf, istilah khauf, takut, itu boleh takut kepada Allah, boleh takut kepada makhluk, takut kepada harimau, takut kepada singa, takut kepada snake, ular. Itu khauf. Tapi kalau musfiqin, istilah musfiqin, ini rasa takut khusus yang kita tumpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada ruang lagi untuk menaruh rasa takut kepada makhluk, itu musfiqin. Makanya kami dididik oleh orang tua kami ketika di dunia, ketika ada peluang zina, kami takut kepada Allah, kepada Adam, kami hindari. Kami ketika jualan, ya, kami takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal ada peluang untuk menipu para pelanggan. Kami sebagai pemimpin dalam perusahaan punya kemampuan dan punya kesempatan untuk mengurangi takaran bagi upah para pekerja kami, tapi kami takut kepada Allah, kami hindari itu. Ya, semua ya peluang-peluang dosa dan maksiat kami jawab dengan musfiqin. Kami memiliki rasa takut dan kami tumpahkan rasa takut ini kepada Allah, sehingga tidak melakukan dosa dan maksiat. Ini yang diajarkan oleh orang tua kami yang pertama, sehingga kami bisa bertemu dengan orang tua kami di akhirat di dalam jannah, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, famannallahu alaina. Istilah dalam Al-Qur'an Pak, ada na'ama. Na'ama itu Allah berikan kenikmatan, bisa kenikmatan dunia, bisa kenikmatan akhirat, bisa kenikmatan merasakan ya, ketemu dengan istri, ketemu dengan anak, kenikmatan makan dan minum bersifat umum. Itu na'ama. Tapi kalau manna, ini khusus Pak, ya, famannallahu alaina. Maka Allah berikan kenikmatan anugerah yang sangat mahal harganya. Apa? Hidayah taufik, keimanan, keislaman. Ya. Kami di dunia ini menjaga keimanan kami. Kami pertahankan tauhid ini, kami pertahankan keimanan ini sampai titik darah penghabisan. Ini harga mati. Ya, Allah berikan. Kami sadar dalam berislam, kami tingkatkan kualitas keislaman kami pertahankan keislaman dan keimanan kami. Ini Allah berikan kepada kami.
Mana kalimat. Wa waqana adzabas samum, dan Rabb kami ketika kami di dunia, kami dijaga oleh Allah agar tidak melakukan dosa dan maksiat yang bisa menghantarkan kami ke dalam neraka jahanam. Yang ketiga, inna kunna min qablu, ini yang paling utama, paling prinsip. Sungguh kami ketika di dunia, kami diajarkan oleh bapak kami, oleh ibu kami, oleh orang tua kami, nad'u. Perhatikan dalam bahasa Arab, Bismillahnya hilang, tapi menunjukkan sudah lama nggak ketemu. Ada yang menghapus. Lihat da'a yad'u. Ini past tense fi'il madhi. Ini continuous tense fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu lil hadir wal mustaqbal. Sekarang setelah dapat ilmunya sampai untuk selamanya. Terus tidak pernah henti. Continuous. Nah, di situ ada kalimat, lihat. Nad'uhu, ya, nad'uhu. Inna kunna min qablu, sungguh kami dahulu ketika di dunia diajarkan oleh orang tua kami. Nad'uhu, nad'uhu itu dari da'ayat, nad'uhu, nad'uhu. Ini continuous tense. Kenapa na? Na itu nahnu, kami, gitu ya. Tandanya nun. Nad'u berarti maknanya kalau kita mempelajari tadabbur, ya. Tadabbur Al-Qur'an. Bedakan ya, kalau ayat-ayat kauniyah melihat alam itu namanya tafakkur. Tapi kalau menikmati ayat-ayat qauliyah firman Allah itu namanya tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, tafakkur. Tapi suka berbeda ya. Ayo kita jalan-jalan ke Pangandaran, ngapain? Tadabbur alam, salah itu. Harusnya tafakkur alam. Kalau tadabbur itu tadabbur ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat qauliyah. Kalau tafakkur itu ayat-ayat kauniyah. Nah di sini kami diajarkan oleh orang tua kami nad'uhu, berarti continuous tense, maknanya da'ayat itu maknanya berdoa, beribadah, menghamba, menyandarkan diri, itu namanya tadi. Kami diajarkan oleh orang tua kami selama hidup kami terus menerus, itu namanya continuous tense. Terus menerus berdoa, menyandarkan diri, menumpahkan seluruh persoalan kami, beribadah. Kata ganti tunggal satu, maksudnya adalah Allah. Selamanya terus menerus kami semua anak-anak bapak kami yang telah mengajarkan kepada kami terus berdoa, menyandarkan diri, menumpahkan seluruh persoalan hidup kami beribadah kepadanya, kepada Allah. Kenapa? Innahu huwal barrur rahim. Di situ dikatakan karena sungguh dialah satu-satunya Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala al-barru yang maha baik, ar-rahim maha penyayang. Kami tidak pernah memiliki tempat untuk menyandarkan kami, untuk menumpahkan persoalan kami, berdoa, beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini yang kami jaga sampai kami mati, ya. Sehingga dipertemukanlah kami di akhirat. Jamaah rahimakumullah. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf, ya, surat Az-Zukhruf. Ayat yang ke-67 kalau tidak salah. Surat Az-Zukhruf surat ke berapa? Berapa, Bu? Tong asa-asa dan muali sesuai. Sing tarik. Tarik benar lagi, alhamdulillah. Ya. Tarik salah nggak apa-apa, ya, alhamdulillah. Dapat tariknya meskipun salah. Nah, ini sudah tarik benar lagi, alhamdulillah. Dilihat pada 67 kalau tidak salah.
Ya, 67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Pada hari kiamat nanti, sebagian di antara mereka atas sebagian yang lain, yaitu mereka yang membangun persaudaraan, persahabatan karena dunia, itu aduun, nanti di akhirat sebagian terhadap sebagian yang lain saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali mereka yang membangun persaudaraan, persahabatan karena ikatan takwa. Kalau suami istri di sana ada anak, ada keturunan, ada uwa, ada bibi, otomatis tidak hanya sekedar membangun persahabatan karena takwa, tidak hanya sekedar itu. Pasti sebelum kita menikah juga mencari dulu calon yang benar-benar bertakwa, solehah. Yang perempuan cari calon imam yang soleh. Pasti yang dipikirkan itu. Apalagi kita orang yang berusaha untuk tetap menambah ilmu agama, pasti ukurannya itu solehah. Sudah dipertemukan, kemudian dia tahu kalau menikah ini adalah sebuah ibadah. Bagaimana supaya punya keturunan, tidak sekedar keturunan. Dia siapkan ketika mau ibadah hubungan suami istri pun berdasarkan cintanya karena Allah. Wudu dulu, berdoa dulu, meminta dulu, ya Allah, saya akan bertemu dengan istri saya dalam secuil kenikmatan yang Engkau halalkan di dunia berupa ibadah jima ini. Maka pertemukanlah kami agar kami ini menumpahkan karena Engkau, ya Allah. Sehingga punya keturunan pun berikanlah keturunan yang saleh. Begitu. Nah, makanya kalau diiringi dengan keimanan, ketakwaan, Allah hargai semuanya. Sehingga 3 hal itu tadi yang harus jadi catatan kita. Rasa takut yang sempurna karena Allah, kemudian pertahankan karena Allah berikan kenikmatan berupa kenikmatan iman dan Islam. Kemudian yang ketiga, tidak pernah memiliki Tuhan yang lain sampai mati. Itu nanti 3 hal inilah yang nanti menjadi sebab kita dikumpulkan lagi di dalam jannah. Lihatlah di dalam surat Al-Baqarah terakhir yang akan kita tampilkan di sini, surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 133. Am kuntum syuhada, tidakkah kalian menyaksikan apa idhadara ketika mendatangi Yakub Nabi Yakub. Siapa yang mendatangi Yakub? Al mautu, kematian. Ketika Nabi Yakub dihadiri dengan sakaratul maut. Ketika ngap-ngapan ya, mau sakaratul maut. Sebentar lagi mau dipisahkan ruh dari jasad. Para nabi merasakan hal itu. Bahkan orang mukmin juga firasahnya akan kuat sekali ketika sudah mendekati kematian. Dan ini bagian dari anugerah, termasuk juga kita suatu saat. Apa kata Nabi Yakub? Dikumpulkan anak cucunya, keturunannya. Tidak pernah Nabi Yakub mengatakan, setengah hektar jangan sungsunya kan. Itu kijang roper nih, kabel kijang ropernya. Tahun 92 ada yang jam panggil sungsu, mau motor Jupiter, eta mah jangan katilu kan enggak. Tapi yang dikhawatirkan ini ya, bagaimana nad'uhu, ya hanya beribadah doa kepada Allah saja. Innahu huwal barur rahim. Di sini yang ditanyakan oleh Nabi Yakub, ma ta'buduna min ba'di. Nah, bapakmu wis ora ono, sudah wafat, sudah enggak ada. Kowe iki arep ngibadah karo sapa? Kamu nanti mau beribadah kepada siapa? Bapak ini kalau sudah meninggal, kalian ini khawatir punya Tuhan yang lain selain Allah. Itu yang dikhawatirkan. Bahasa lainnya, Bapak sudah meninggal, khawatir kamu ini terbawa oleh virus liberal. Khawatir Bapak sudah tidak ada, kamu berpaling dari agama Islam malah menjadi Syiah. Bapak khawatir Bapak sudah tidak ada, kamu menjadi kafir.
apapun nama baju kafir. Bapak khawatir Tuhanmu bukan Allah lagi setelah Bapak meninggal. Bapak khawatir Bapak setelah tiada, kamu khawatir agamanya sudah bukan agama Islam lagi. Itu yang Bapak khawatirkan. Maka kalimatnya, kalian mau beribadah kepada siapa setelah Bapak meninggal? Qalu, semua anak-anaknya menjawab, menenangkan bapaknya. Na'budu. Kalimatnya continuous lagi. Na'budu. Tenang Pak, bapakku yang namanya Yakub, tenang Pak. Na'budu. Kami semua anak-anak Bapak kan sudah diajarkan oleh Bapak selama Bapak hidup, selama Bapak sehat, mengajarkan kami agar na'budu ilahaka. Kami nanti akan selamanya continuous, selamanya beribadah kepada Tuhannya Bapak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tenang Pak. Ini prinsip Pak. Jangan bergeser sedikit pun. Wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, dan Tuhannya yang diibadahi oleh orang tua Bapak Ibrahim, Ismail dan Ishak. Ilaha wahidah, dipertegas lagi, yaitu Tuhan satu-satunya. Tidak pernah ada Tuhan, tidak ada pernah Tuhan yang lain, Allah Subhanahu wa taala. Dipertegas lagi, wa nahnu, dan ini anak-anak Bapak yang kumpul ini di hadapan Bapak, lahu, hanya kepada Allah saja, muslimun, kami semuanya menyerahkan diri. Baru Nabi Yakub tenang dengan itu. Ya, Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, makanya kata Nabi, kami tidak mewariskan dinar dan dirham kepada kalian wahai umatku, kata Nabi, tapi kami mewariskan kepada kalian apa? Al-Quran, wahyu, Islam, iman. Itu yang diwariskan oleh Nabi. Dengan keimanan apapun menjadi maslahat, ya. Maka dahulukanlah akhirat, nanti dunianya akan ikut. Tapi kalau mendahulukan dunia bermasalah. Ya, baik. Jamaah rahimakumullah, makanya di sini dalam tafsirnya, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Bolehlah kamu di dunia Muhammad banyak ujian dalam hidupmu, tapi di balik ujian itu melahirkan banyak pahala. Nanti kalau ingin mendapatkan kesempurnaan kenikmatan, wala saufa yu'tika rabbuka, kelak nanti, saufa itu Pak berbeda dengan sa, ya. Kalau misalkan wala sayu'tika, itu waktunya dekat. Sekarang dikasih ujian, besok atau 2 hari lagi Allah berikan kenikmatan. Tapi kalau wala saufa, itu panjang waktunya. Nanti ya di akhirat itu saufa, jauh. Akan artinya sa juga akan, saufa juga akan. Cuma sa itu waktunya jedanya sebentar, masih di dunia. Tapi kalau saufa, nanti di akhirat Rabbmu Muhammad akan memberikan sesuatu yang spesial. Allah berikan kepadamu, Rabbmu akan memberikan kepadamu. Apa itu? Kenikmatan yang sempurna. Di sini dalam tafsirnya, Nabi diberikan Al-Kautsar. Apa itu? Ya, haud. Haud itu apa? Telaga. Itu hanya Nabi Muhammad SAW, namanya Kautsar. Kemudian diberikan oleh Nabi atas izin Allah SWT kepada umat pilihannya. Seteguk air dari telaga Kautsar itu tidak akan pernah haus untuk selamanya. Dan nikmatnya luar biasa. Sehingga berebutan. Itu kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti kapan? Diakumulasikan di akhirat. Makanya kalimatnya wala saufa, bukan dekat tapi nanti di akhirat. Ditumpahkan, diakumulasikan di zaman takhir kenikmatannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersama umatnya nanti diberikan tempat yang khusus ya di dalam jannah. Jannah Firdaus, jannah yang paling tinggi. Ketika itu kan Allah akan bertanya, aya ahlal, yaqulullahu azza wa jalla li ahlil jannati, ya ahlal jannah, hal raditum. Allah akan berfirman kepada penghuni jannah, ya, itu baru kepada hambanya, kepada umatnya. Kalau kepada Nabi tentu kastanya lebih. Ayah ahlal jannah hal raditum, wahai penghuni jannah, apakah kalian sudah puas dengan kenikmatan jannah yang aku berikan selama ini kepada kalian? Qalu, seluruh penghuni jannah itu menjawab,
Bala wasa'daika wal khairu fi yadaik. Bagaimana ya? Bala wa qad aqaita ma lam tuti ahadan ghairaka. Iya ya Allah, kami ini merasakan puas dengan kenikmatan yang kau berikan di dalam jannah ini, yang tidak kau berikan kecuali hanya kepada kami. Setelah itu Allah bertanya lagi, hal ukhbirukum bi afdhala min dzalika ya ahlal jannah. Maukah aku kabarkan kepada kalian ada kenikmatan yang jauh lebih nikmat lagi dibandingkan kenikmatan jannah yang kalian puas sekarang rasakan di dalam jannah ini. Ada yang jauh lebih nikmat lagi. Qalu, mereka menjawab, bala wa sa'daika wal khairu fi yadaik. Sumuhun Gusti, iya ya Allah, pasti kami senang ingin mendapatkan informasi tentang kenikmatan yang jauh lebih nikmat lagi dibandingkan jannah ini. Karena dengan melalui kemuliaan yang ada di tangan Engkau dan semua kebaikan ada di tangan Engkau, kami ingin informasi itu. Kemudian jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, uhilla alaikum ridwani fala uskhitu alaikum ba'dahu abada. Ada kenikmatan yang jauh lebih nikmat dibandingkan kenikmatan yang Engkau puas di dalam jannah ini. Apa itu? Hari ini aku halalkan seluruh bentuk ridhoku. Fala uskitu alaikum ba'dahu abada, sehingga tidak pernah lagi aku akan murka kepada kalian untuk selamanya. Jamaah rahimakumullah, ternyata rahmat Allah dan ridhonya Allah itu akan Allah tumpahkan nanti di dalam jannah, dan itu jauh lebih nikmat dibandingkan kenikmatan jannah, sehingga seseorang tidak bisa masuk jannah kecuali harus mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha benar. Firman di dalam surat At-Taubah. Coba kita lihat dalam surat At-Taubah. Surat keberapa Taubah, Bu? Tanya ibu lah yang lebih kuat otak kanannya ya. Surat 9 ayat 72. Ayat 72. Wa'adallahul mu'minina, wa'ada telah menjanjikan siapa Allah kepada siapa al-mu'minina, kepada orang-orang mukmin laki-laki, wal mu'minat, dan orang-orang mukmin perempuan. Apa yang Allah janjikan kepada mereka? Jannatin, yaitu jannah, tajri yang mengalir min tahtiha, di bawah jannah. Apa yang mengalir di bawah jannah? Al-anharu, sungai-sungai. Khalidina, mereka kekal fiha, di dalam jannah. Wa masakin at-thayyibatan, dan ada tempat-tempat yang suci bersih di mana fi jannati aden, di dalam surga Aden. Jannah dan kenikmatannya yang orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan kekal di dalamnya, itu nikmatnya luar biasa. Tapi waridwanun minallahi akbar, akan tetapi ridho dari Allah itu jauh lebih besar dibandingkan kenikmatan surga. Waridwanun minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul azim, itulah kesuksesan, keberuntungan yang sangat agung. Jamaah rahimakumullah, itulah yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan kali ini, sehingga di penghujung ya, ada sedikit lagi fatardo, nanti akan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala berikan, akumulasikan kenikmatan kepada Muhammad di dalam jannah. Fatardo, kemudian kamu merasa puas. Diberikan jannah alfi qasrin, yang ada sejuta dermaga, sejuta istana. Kemudian yang di dalamnya istana itu ada banyak azwaj wal khadam, ada perempuan-perempuan berupa bidadari-bidadari, wal khadam, dan juga para pelayan-pelayannya. Masya Allah. Dan ini dalam hadis sahih. Seperti apa kenikmatannya nanti akan kita perjelas lagi pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah kalau berbicara tentang kenikmatan surga tidak bisa kita tidur ya. Karena begitu besar rojaknya dengan membaca dan menikmati tentang bagaimana alam jannah dan kenikmatannya, timbullah rasa rojak, sehingga semangatlah kita dalam beribadah. Insyaallah nanti kita pertajam lagi tentang seperti apa wala saufa yu'ti rabbuka fatardo. Seperti apa kenikmatan nanti yang Allah tumpahkan kepada Nabi Muhammad, yang kemudian Nabi Muhammad merasa puas dengan hal itu. Baik, sampai di sini sementara. Barakallahu fikum, yang benar dari Allah,
yang keliru dari diri saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.